Shalom saudara, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan 14. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-6 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, siapa yang tidak pernah mendengar kata galau? Saya yakin saudara, setiap kita pasti pernah mendengar kata galau. Bahkan istilah galau menjadi sangat populer beberapa tahun ini, saudara. Galau sendiri sering diartikan sebagai perasaan tidak menentu, gundah gulana, atau perasaan sedih. Nah saudara, berbicara soal galau, semua orang pasti pernah merasakannya. Walaupun bisa jadi kita tidak memakai istilah galau, tetapi kita pernah mengalami perasaan sedih, kita pernah mengalami perasaan tidak menentu, kita pernah mengalami perasaan gundah gulana. Dan memang saudara, istilah galau itu lebih akrab dengan perasaan orang muda yang masih cenderung tak stabil. Saudaraku, ternyata para murid pada masa itu juga pernah mengalami yang namanya galau. Mereka juga berada dalam perasaan tidak menentu. Mereka juga berada dalam perasaan gundah gulana. Bahkan juga dalam perasaan sedih, saudara. Saudara, kalau kita membaca sesudah pasal 20, Yohanes ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa Injil ditulis agar semua orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, ini kesimpulan dari pasal ke-20, yaitu supaya semua orang yang percaya pada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah, dan oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Pasal 21 saudara yang kita baca pada hari ini meneruskan kesimpulan itu dengan menegaskan mandat Yesus bagi para murid. Saudara, sekilas kita segera tahu bahwa bagian ini banyak mengandung pengulangan beberapa peristiwa sebelumnya. Hal pertama saudara adalah pengulangan penampakan Tuhan Yesus. Sesudah 3 kali Yesus menampakkan diri dalam pasal 20, maka penampakan ini adalah juga ketiga kalinya yang Yesus lakukan kepada kelompok para muridnya, tanpa menghitung penampakannya kepada Maria Magdalena. Yang kedua saudara, bagian ini juga menceritakan kegagalan para murid menangkap ikan dan jalan keluar dari Tuhan. Bagi Petrus, ini adalah pengulangan dari peristiwa ketika pertama kali ia menerima panggilan Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara, untuk ketiga kalinya di dalam Injil Yohanes, Tuhan menampakkan dirinya kepada para muridnya. Saat itu saudara, ia menampakkan dirinya kepada 7 orang murid saat mereka menangkap ikan di Danau Galilea. Tidak jelas saudara, mengapa Petrus mengajak teman-temannya menangkap ikan. Yang jelas bahwa hari itu mereka sedang mengalami situasi yang sulit. Mereka ketakutan terhadap orang-orang Yahudi dan mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat sepeninggal Yesus. Di tengah-tengah kondisi tanpa harapan dan kepastian akan masa depan saudara, mereka memutuskan untuk kembali menangkap ikan seperti yang biasa mereka lakukan sebelum menjadi murid Tuhan. Tetapi saudara, semalaman melaut, tidak ada satu ikan pun yang berhasil dipungut. Sebagai mantan nelayan saudara, tentunya ini adalah kegagalan yang makin membuat hati tambah tidak karuan. Harapannya dengan mengikut Yesus, mereka mengalami pemulihan dan kebangkitan dari keterpurukan. Namun saudara, sekarang mereka justru berada dalam kegalauan, ketidakpastian dan keputusasaan. Dan ternyata saudara, situasi ini sama persis dengan apa yang dialami oleh penerima Injil Yohanes ini pada waktu itu. Di mana saudara, mereka yang menerima Injil Yohanes ini, mereka mulai diperhadapkan pada berbagai penganiayaan,
karena menjadi Kristen. Oleh karena itu saudara, penampakan Tuhan dalam bagian ini menjadi begitu penting, baik bagi para murid pada masa itu, baik bagi penerima surat, dan juga bagi kita pada hari ini, yang karena pandemi saudara, terkadang kita juga diperhadapkan pada kegalauan, ketidakpastian, dan keputusasaan. Saudaraku, dalam keadaan yang galau ini, Yesus mendatangi para murid. Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid tidak mengenal dia. Lalu Yesus memanggil mereka, saudara, menanyakan apakah mereka punya ikan. Murid-murid mengakui kegagalan mereka menangkap ikan. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menangkap ikan di sebelah kanan perahu agar mereka memperoleh ikan. Perhatikan saudara, perkataan Tuhan seolah-olah bukan hanya merupakan suatu janji, bukan sekedar usulan saudara. Bahkan mereka akan memperoleh ikan. Bukan barangkali di sana mereka akan dapat ikan, bukan saudara. Tetapi perkataan Tuhan adalah benar-benar merupakan sebuah janji bahwa mereka pasti akan dapat ikan. Dan benar saja saudara, ketika mereka taat, mereka sampai tidak bisa mengangkat jala mereka karena banyaknya ikan di dalam jala itu. Dan kemudian saudara, Yohanes yang menulis Injilnya ini mengenali bahwa orang yang menyuruh untuk menebarkan jala di sebelah kanan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Yesus menemui murid-muridnya saat mereka berada dalam kegalauan, saat mereka berada dalam keputusasaan, saat mereka berada dalam ketidakpastian, saudara. Melalui apa yang Yesus perbuat, saudara, Yesus hendak menyatakan dirinya sebagai Mesias, Anak Allah, dan barang siapa yang beriman kepadanya akan memperoleh hidup dalam namanya, saudara. Kristus tetap menyertai dan menolong kita ketika kita diperhadapkan dengan ketakutan, kegagalan, ketidakpastian, bahkan kesedihan di masa depan. Saudara, mungkin tak ada mujizat yang ia lakukan bagi kita, tetapi ia menyatakan kepedulian dan kasih-Nya kepada kita. Melalui teks ini, saudara, Yesus mengajarkan bahwa dialah sumber kekuatan dan harapan. Karena Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, saudara. Bersandarlah padanya dalam setiap situasi dan kondisi. Karena ketika kita memilih meninggalkan Yesus, maka yang terjadi adalah frustasi. Saudara, apabila kita menyandarkan diri pada tembok, ketika temboknya ambruk, kita ikut remuk. Apabila kita menyandarkan diri pada orang kaya bangkrut, kita ikut kalut. Apabila kita menyandarkan diri pada seorang jenderal, saudara, jenderal pensiun, kita ikut manyun. Tetapi saudara, apabila kita bersandar kepada Allah, Allah tidak akan jatuh, Allah tidak akan miskin, Allah tidak akan pensiun, Allah tidak akan berubah. Karena itu, kita pasti akan kuat. Sehingga saudara, bersandarlah terus hanya kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan dan menguatkan kami kembali Bapa, supaya kami menyandarkan hidup kami hanya kepada Engkau, supaya kami menyandarkan hidup kami hanya kepada Allah. Karena ketika kami menyandarkan hidup kami kepada yang bukan Allah, maka semuanya itu hanya sementara. Tetapi ketika kami menyandarkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan, Allah tidak pernah kalah, Allah tidak pernah jatuh, Allah tidak pernah miskin, Allah tidak akan pernah berubah, Allah tidak akan berubah menjadi lemah. Sehingga Bapa, ketika kami menyandarkan hidup kami kepada Engkau, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Tolonglah setiap umat-Mu, tolonglah setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mereka sudah belajar untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, supaya kami belajar terus menyandarkan diri kami dan bersandar hanya kepada Engkau. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah ketidakpastian akan masa depan. Hamba-Mu bersyukur ya Bapa, apabila pada minggu kemarin telah dilaksanakan upacara peneguhan majelis periode yang baru 2021-2023. Tolonglah Bapak Ibu majelis yang sudah Tuhan percayakan sebagai jabatan penatua, yang memiliki pekerjaan yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan hikmat, baik kepada Bapak Suryadi, kepada Kote Ian, kepada Cenoni, kepada Vindiar, kepada Ailime, kepada Ibu Miske, dan kepada Kohendra, supaya saudara-saudara kami ini memimpin gereja-Mu, menuntun gereja-Mu, menggembalakan gereja-Mu dengan tuntunan daripada firman Tuhan sendiri. Dan biarlah segala apa yang kami kerjakan itu menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus mengalami pertumbuhan, biarlah kami makin terus mengalami kemajuan di tengah-tengah segala persoalan kami, oleh karena kami belajar untuk menyandarkan diri hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.